Kiper Jepang remehkan lemparan ke dalam Pratama Arhan, Sintayong pasang mode perang. Jepang diwartakan pusing 7 keliling sebelum laga terakhir grup D berjumpa dengan Timnas Indonesia, yang mana laga tersebut bakal digelar di Stadion Al-Tumama Doha pada 24 Januari 2024. Dalam hal ini, tim berjuluk Samurai Biru tersebut masih lemah dalam hal pertahanan. Ini dibuktikan dengan tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut sudah kebobolan 4 buah gol dalam 2 pertandingan. Usut punya usut, akar masalah sektor pertahanan Jepang hadir dari sektor kiper. Jepang sendiri membawa 3 kiper dari klub liga domestik, yaitu Zion Suzuki, Daya Maekawa, dan Taisei Brandon Suzuki. Zion Suzuki sendiri yang tampil dalam 2 pertandingan untuk Jepang tidak bisa menunaikan tugasnya dengan baik. Menjaga gawang Saint Truden di Liga Belgia tersebut tidak bisa memberikan rasa aman buat lini pertahanan Jepang. Bahkan hal ini pun turut diakui langsung oleh pelatih Jepang Hajime Moriyasu. Ketika seorang tidak punya banyak pengalaman, dia akan membuat kesalahan, kata Hajime Moriyasu. Meski tak berhasil memberikan penampilan terbaik di 2 laganya bersama Samurai Biru, namun kiper Jepang itu justru meremehkan lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan. Padahal skema ini berkali-kali sukses, berbuah peluang emas yang menguntungkan Timnas Indonesia. Eksekusi lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan juga kerap berbuah gol untuk skuad Garuda. Ditambah lagi, Timnas Indonesia saat ini memiliki pemain-pemain yang memiliki tinggi badan yang menjulang yang siap untuk berduel udara di depan gawang Jepang. Namun demikian, Zion Suzuki merasa situasi itu tak akan terlalu membahayakan bagi dirinya. Ia menyebut bahwa situasi lemparan ke dalam jarak jauh milik Pratama Arhan bukanlah ancaman besar bagi Jepang. Lemparan jauh sama halnya seperti umpan silang. Maka jika saya bisa menyergap, menangkap, saya tidak merasakan sebuah ancaman yang besar. Oleh karena itulah saya ingin mencoba sendiri, ujar Zion Suzuki. Mungkin terlalu gegabah baginya untuk mengatakan throw-in Arhan bukanlah sesuatu yang membahayakan. Pasalnya kiper Argentina Emiliano Martinez sendiri sempat dibuat sibuk dengan lemparan ke dalam milik pemain Suwon FC ini. Sementara itu menghadapi Samurai Biru, tim nomor 1 di Asia, membuat Timnas Indonesia berlatih dengan sangat keras. Justin Hapner mengatakan bahwa pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, menerapkan latihan keras demi memastikan kesiapan tim untuk menghadapi kesebelasan berjuluk The Samurai Blue itu. Baik Jepang maupun Timnas Indonesia pun dipastikan akan bersaing sengit pada match day ketiga ini. Sementara itu, dalam rangka memberikan semangat kepada tim Merah Putih, Ketum PSSI Erick Thohir pun menjadikan peristiwa Kadet 1947 sebagai inspirasi saat Timnas Indonesia berhadapan dengan raksasa Asia Jepang. Sekecil apapun kesempatan kita harus perjuangkan. Kita ada peristiwa dulu ketika Indonesia masih di bawah Belanda, Indonesia terkurung. Tapi masih ada, kalau kalian ingat Kadet, ada sekelompok anak muda menerbangkan pesawat waktu itu, bisa mengebom kembali Belanda, tegas Erick Thohir. Sementara itu, pelatih kepala Timnas Indonesia Sintayong sendiri juga memiliki keyakinan bisa mengkandaskan Jepang di Piala Asia 2023 ini. Pada kesempatan ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut mengulas kembali kala ia menakodai Korea Selatan dan mampu mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Selain itu, selama menjadi arsitek Timnas Korea Selatan, STY sekali bertemu dengan Timnas Jepang, tepatnya saat East Asian Football Championship 2017. Pelatih berusia 53 tahun ini mampu mempermalukan Samurai Biru dengan skor cukup mencolok 4-1. Hal itu juga menjadi motivasi bagi Timnas Garuda, di mana Sintayong menegaskan jika anak asuhnya tidak akan gentar menghadapi skuad Samurai Biru. Kami tidak akan menyerah, tetap maju terus, tidak pernah menyerah. Terima kasih, tegas Sintayong. Kelemahan Jepang yang wajib dieksploitasi Timnas Indonesia. Timnas Jepang di atas kertas unggul dibandingkan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Namun Samurai Biru juga menunjukkan sejumlah kelemahan di 2 laga awal saat melawan Vietnam dan Iran. Berikut sejumlah kelemahan Jepang jelang melawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pertahanan Jepang ternyata lemah dalam antisipasi bola mati.
Dua gol yang dicetak oleh Vietnam semua bermula dari skema tersebut. Karena itu bila timnas Indonesia dapat skema bola mati baik itu tendangan bebas di sekitar area kotak penalti ataupun tendangan penjuru, hal tersebut bisa jadi peluang gol. Selain kelemahan lewat skema bola mati, hal lain yang berhubungan dengan Jepang adalah mereka lemah dalam mengantisipasi sundulan kepala. 3 dari 4 gol yang bersarang ke gawang Jepang berasal dari heading. 1 gol lainnya yang dicetak oleh Pham Tuan Hai juga berawal dari sundulan kepala yang gagal ditangkap sempurna oleh Zion Suzuki. Bola liar kemudian berhasil ditendang oleh Pham Tuan Hai. Di saat Jepang lemah dalam duel udara, kiper mereka juga tidak bisa diandalkan. Zion Suzuki sudah melakukan sejumlah kesalahan dan hal ini bakal berpengaruh pada kondisi psikologisnya. Sedangkan dua kiper cadangan yaitu Daya Maekawa dan Taishi Brandon Nozawa juga tidak punya banyak pengalaman. Faktor ini bisa jadi hal yang juga bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Di sisi lain tidak bisa dipungkiri, Jepang dinilai punya kelas yang berbeda dibandingkan negara Asia pada umumnya. Mereka saat ini bertengger di posisi 17 dunia dan sudah bisa mengalahkan negara-negara top dunia. Sedangkan timnas Indonesia masih kesulitan untuk sekedar menembus 130 besar. Meski punya mata di tim mentereng, hal itu tentunya disertai beban. Beban Jepang untuk jadi juara jauh lebih besar dibandingkan tim-tim lainnya. Hal itulah yang bisa jadi faktor membuat Jepang tergelincir. Di ambang cetak sejarah, timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. Kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam membuat skuad Garuda masih menjaga peluang lolos ke babak 16 besar. Tidak hanya itu, timnas Indonesia juga sudah dipastikan terhindar dari posisi juru kunci. Kini perjuangan timnas Indonesia masih berlanjut dengan upaya lolos ke 16 besar. Skuad arahan Sintayong bakal menghadapi Jepang di laga terakhir. Mengenai peluang lolos, menurut Opta Analis, timnas Indonesia kini memiliki presentase lolos ke 16 besar Piala Asia sebesar 66,4%. Angka tersebut membuat timnas Indonesia dinilai punya peluang lebih besar dibandingkan sejumlah negara lain, seperti Oman, Tajikistan, Cina, Suriah, Palestina, dan Lebanon. Dan sepertinya memang Dewi Fortuna kini berpihak kepada timnas Indonesia. Pasalnya, terkini Qatar berhasil menumbangkan Cina. Tampil di hadapan pendukungnya sendiri, Qatar menurunkan sejumlah pemain andalan sejak awal laga, yakni guna meladeni skuad tirai bambu. Dan skor 1-0 pun untuk kemenangan tuan rumah. Kemenangan Qatar pun membuat Cina terlempar ke peringkat ketiga. Secara matematis, poin mereka sudah tidak bisa mengejar timnas Indonesia di klasemen peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023. Saat ini timnas Indonesia pun sudah mengkoleksi 3 poin, sedangkan Cina hanya 2 poin. Kini, timnas Indonesia tinggal menanti hasil dari grup B dan grup C jika ingin lolos ke babak 16 besar sebelum memainkan laga lawan Jepang. Hasil-hasil di grup B dan C bisa menjadi penentu kelolosan timnas Indonesia ke babak 16 besar. Dua laga penentu yang dimaksud adalah Suriah versus India dari grup B dan Palestina versus Hong Kong dari grup C. Terkini Suriah memiliki 1 poin dan India 0 poin, menempati posisi 3 dan 4 di grup B. Sementara Palestina 1 poin dan Hong Kong 0 poin juga menjadi 2 tim terbawah di grup C. Dengan demikian, salah satu dari kedua laga harus berakhir imbang agar tak bisa lagi mengejar poin Asnawi Makwalam dan kawan-kawan di klasemen peringkat 3 terbaik dan mengunci tiket Indonesia ke babak 16 besar. Untuk diketahui, duel grup B dan C bakal dilangsungkan pada hari yang sama, yaitu 23 Januari 2024.